termul udah sarap ini, bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini, kita juga memantau para termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya, itu kontennya isinya hoax semua. Orang yang bikin hoax kayak gini biar diumumkan nih ke seluruh Indonesia ya. Orang yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Udah memang wajahnya nggak hoax ya. Ya 6 bulan tuh lulus. Oke. Dan ketika lulus dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya. Oke. Bisa dibuktikan. Ini parah nih. Tenang. Taruh tunggu aku di Australia, aku berangkat juga ke Australia. Saya berangkat cari kau di Australia, kita berdebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa? Tentang si maling panci ya. Jadi kelanjutan kabar si maling panci yang saat ini masih berada di Australia. Katanya di Australia si maling panci ini mau menelusuri rekam jejak pendidikan Gibran. Tepatnya di UTS Insert ya. Tapi yang bikin aneh, si maling panci ini malah mengunjungi UTS ya kan, bukan UTS Insert. Jadi UTS dan UTS Insert ini adalah dua lembaga yang berbeda sebetulnya ya, walaupun mungkin berada di dalam satu naungan. Dan yang diwawancarai oleh si panci ini kebanyakan itu bukan pihak yang berwenang memberikan keterangan dari kampus tempat Gibran itu menempuh pendidikan, yaitu UTS Insert ya, melainkan yang diwawancarai adalah para WNI yang mengaku sebagai mantan mahasiswa UTS Insert. Hanya ngaku-ngaku aja kan bisa toh. Selain itu teman-teman ya, beredar kabar juga bahwa si panci sebetulnya ke Australia bukan dengan tujuan untuk menelusuri rekam jejak pendidikan Gibran, melainkan bertujuan ngacir alias melarikan diri dari jerat hukum yang saat ini sedang mengintainya. Ya masa visanya sampai 3 tahun loh. Visa yang diberikan oleh pemerintah Australia itu 3 tahun. Itu mah minggat namanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. 18, they can enter. You mean from year 10, 11, 10, 11, 12. I think 10 or 11. 10 or 11. 10 or 11. Some students here are 16 when they start. How long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Lots of support. Jadi ada nih termul bikin nih termul udah sarap ini, bikin konten ya. Jadi saya sembari di sini, kita juga memantau para termul itu bikin hoax. Ini jelas-jelas hoax ya. Jadi hoax betul. Ini orang ini memang kontennya semuanya hoax ya. Udah wajahnya nggak hoax ya, itu kontennya isinya hoax semua ya. Jadi alhamdulillah berkat doa rakyat Indonesia, saya semuanya lancar dan nanti akan banyak update. Hari ini alhamdulillah kita temukan banyak sekali update bagus banget yang ada di Australia, tidak hanya dari UTS tapi dari person UTS, seorang guru di sana, seorang teacher di sana, dan juga ada banyak agen yang memberikan kesaksian apa sebenarnya UTS. Waduh. Kesaksian guru UTS Gibran. Wah, si maling panci segera bocorkan temuan di Australia.
Ya kapan bocorkannya? Nggak usah bilang segera-segera, karena kalau dia sudah mengaku mendapatkan informasi, ini saya mau mengomentari kebiasaannya si maling panci ya. Kalau dia sudah mendapatkan informasi itu, dia nggak bakal menunggu lama untuk mengabarkannya. Kalau misalnya dia sudah bertemu orang yang mengaku sebagai guru di UTS, tapi dia masih menahan informasinya, ini patut diduga informasinya itu sebetulnya tidak mengenakkan bagi dirinya. Ada lagian panci. Guru UTS ataukah UTS insert, tolong dibedakan ya. UTS dengan UTS insert ya. Lagian tadi itu loh. Kayak saya kok ngelihatnya agak kurang enak ya ketika dia itu mengatakan bahwa wajahnya aja udah ngehok gitu ya. Saya ngelihat di HP-nya itu, di layar HP-nya itu adalah wajah dirinya. Coba kita lihat lagi ya, lebih jelasnya ya. Ini dia. Orang yang bikin hoax kayak gini, biar diumumkan nih ke seluruh Indonesia ya. Orang yang tukang bikin hoax tuh wajahnya kayak gini. Udah memang wajahnya nge-hoax ya. Apa yang saya bilang tadi ya. Orang yang suka bikin hoax itu seperti ini. Iya, baru kali ini ya kita mendapatkan sebuah pernyataan jujur dari seorang maling panci ya. Karena biasanya yang dia sampaikan itu tidak pernah jujur ya. 11 dari 10 yang dia sampaikan itu isinya hoax. Bayangin, 10 kali ngomong, 11 kali menyebarkan hoax. Dan baru kali ini pernyataannya itu benar, yaitu ketika dia menyatakan bahwa wajah seseorang yang ada di videonya itu adalah orang yang suka menyebarkan hoax ya. Dan katanya dia wajahnya aja sudah nge-hoax. Dan ternyata wajah dia sendiri. Lanjut. Ya, saya Reddy, saya lulusan perkenalkan nama saya Reddy, saya lulusan Insert, saya belajar di Insert pada akhir tahun 2006. Oke. Kemudian lulus saya 2006. Ya. Lulus 2006 ya? 2006, akhir 2006. Oke, itu Anda di sana, Mas Reddy, itu berapa bulan? Saya di Insert itu 6 bulan. Oke, cocok. 6 bulan. Ya, 6 bulan tuh lulus. Oke. Dan ketika lulus, dapat surat tanda lulus nggak? Dapat ya. Oke. Bisa dibuktikan. Waktu nanti akan membuktikan. Oke, sementara cukup itu dulu, Pak Reddy. Ada yang lain? Lanjut? Ya. Oh ya, taruh aja. Ya. Kok aneh Mas? Masuk akhir tahun 2006, lulusnya akhir tahun 2006 juga, ya kan? Padahal kuliah 6 bulan. Loh Mas, gimana sih kok nggak masuk akal Mas? Wah, kok jadi curiga? Ini apa mungkin disetting? Ini dugaan ya guys, namanya juga dugaan. Bisa benar, juga bisa salah. Iya, dugaan nggak masalah, tapi saya juga nggak peduli ya. Nggak peduli ini settingan ataukah tidak. Yang jelas pernyataan emas-emas barusan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan si Panji. Karena kalau emas-emas ini mengatakan dia hanya kursus selama 6 bulan di UTS Insert, kemudian lulus dan mendapatkan ijazah, berarti Gibran kan juga dapat ijazah. Karena Gibran juga menyelesaikannya dalam waktu 6 bulan. Lanjut. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Tenang. Waduh, beneran gak sih ini? Beneran gak sih ini? Hasil penelusuran netizen. Orang yang bersama si Panci yang ngaku lulusan UTS, bukan universitas ya. Tadi dia mengatakan UTS Insert adalah petugas kebersihan di pasar. Nemu aja netizen ini ya. Wajah orang-orang yang sepertinya itu mirip.
Pak Panci, kalau benar hasil penelusuran netizen ini, wah parah sih emang. Gimana menurut teman-teman? Lanjut. Polda tadi kan penuh kehati-hatian. Apakah ini menghadapi orang gila jadi harus hati-hati ya? Benar. Karena memproses orang normal dan orang gila beda ya. Iya. Sekarang saya baru tangkap nih ya. Iya. Ternyata yang mereka proses selama ini cepat kan orangnya waras-waras. Begitu orang gila jadi lambat. Jadi mungkin kehati-hatian di situ mungkin ada yang tidak benar ya. Ketika hari tanggal 31 tidak jadi gelar perkara, kaburlah si Roy Suryo ke Australia. Nggak tahu kabur, nggak tahu melarikan diri, nggak tahu mau ngapain. Hari ini kondisinya Roy Suryo di Australia. Katanya mau ngecek itu ijazahnya Pak Gibran. Memang ada di mana Australia? Ijazahnya di sana. Makanya begini loh. Aduh, sudahlah ini mulai lagi ya, mulai lagi stres baru. Kita mulai lagi dengan permainan gila baru. Berarti kita cari orang gila baru lagi akan hadapi kamu. Pak Roy, tunggu aku di Australia, aku berangkat juga ke Australia. Saya berangkat cari kau di Australia, kita berdebat di Australia. Kalau misalnya nih minggu depan ada gelar perkara, kemudian kasusnya meningkat menjadi tersangka, posisinya Roy Suryo di sana nggak mau pulang, gimana ya Bu? Saya yang akan cari dia di sana dan saya tarik dia bawa pulang. Benar, berani sudah kamu diputuskan tersangka dan polisi lambat cari kamu, saya cari kamu. Iya. Betul sekali ya, menelusuri orang bukan orang gila. Kalau orang gila itu dia akan lepas dari segala bentuk tuntutan. Saya menyatakan bahwa ini adalah orang setengah gila, rada gila, dan agak gila. Jadi pihak kepolisian harus benar-benar berhati-hati karena orang yang rada gila itu sulit sekali ditebak, ya kan? Dan teks di bagian bawah ini sangat menarik sekali menurut saya. Diana Murti siap menjemput si Panci di Australia jika tetap kabur gak mau pulang. Cocok, ya kan? Jemput itu si maling Panji itu karena sudah mencurigakan. Masa visanya dia 3 tahun? Itu bukan menelusuri, melakukan investigasi, ya kan? Tapi minggat. Lanjut. Kalau nggak gibah ya fitnah. Fitnah, gibah, fitnah. Terus setiap hari terus dia lakukan. Dan sekarang dia pura-pura ke luar negeri, padahal mau kabur kali ya, mau lari dari hukum. Hai Panci CS, kau mengikuti jejak si Anu ya. Dulu juga ada yang kabur tuh, pura-pura umroh. Atau juga satu lagi tuh yang pura-pura berobat ke luar negeri, ke Inggris. Dan sekarang Panci pun akan melakukan itu. Gibah fitnah. Itulah orang-orang yang suka gibah dan fitnah dan melakukan hal yang sama ketika berhadapan dengan hukum. Kabur. Ya iyalah, itu adalah salah satu jurus pamungkas yang sering diperlihatkan atau dipertontonkan oleh orang-orang munafik, orang-orang pengecut yang selama ini suka membuat gaduh bangsa dan negara ini, suka mencuri uang negara dan lain sebagainya. Sebelum dia memiliki potensi ditetapkan sebagai tersangka, dia sok-sokan dulu di depan, ya seolah-olah dia berani, paling hebat dan lain sebagainya. Tetapi jika ada tanda-tanda bahwa dirinya akan ditetapkan sebagai tersangka, langsung ngacir kabur, ya kan? Dan menurut saya kaburnya si maling Panci ini adalah kabur yang paling masuk akal ya, karena hanya Australia lah yang sering memberikan suaka ya kepada seseorang ya, dan terbukti si Panci diberi visa selama 3 tahun. Siap-siap nggak pulang ke negara sendiri nih kayaknya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.